Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairun Nisa dari kelas 1 PK1. Saya berasal dari Politeknik Negeri Balikpapan. Di sini saya akan membahas tentang salah satu materi dari mata kuliah saya, yaitu pengantar manajemen, yang membahas tentang pengorganisasian. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu pengorganisasian dan pentingnya pengorganisasian bagi manajemen. Pengorganisasian atau organizing adalah suatu langkah untuk menetapkan, menggolongkan, dan mengatur berbagai macam kegiatan yang tepat, serta penetapan tugas dan wewenang seseorang, pendelegasian wewenang, dan seterusnya dalam rangka untuk mencapai tujuan. Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting, karena dengan pengorganisasian berarti akan memudahkan seluruh sumber-sumber yang ada dalam organisasi, baik yang berupa sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya, ke arah tercapainya suatu tujuan. Pentingnya pengorganisasian. Yang pertama, ada administrasi menjadi efisien dengan mengelompokkan pekerjaan yang serupa dan terkait di bawah spesialis tunggal, memungkinkan koordinasi antar departemen yang berbeda yang mengarah ke penyatuan usaha dan harmoni dalam pekerjaan. Yang kedua, ada optimasi sumber daya. Pengorganisasian memastikan efektivitas peran untuk setiap karyawan dalam organisasi. Pengorganisasian membantu dalam menghindari kebingungan dan penundaan, serta duplikasi pekerjaan tumpang tindih usaha. Yang ketiga, ada meningkatkan komunikasi efektif. Pengorganisasian merupakan cara penting untuk menciptakan koordinasi dan komunikasi antar berbagai departemen organisasi, pekerjaan yang berbeda dan posisi yang saling terkait dengan hubungan struktural. Pengorganisasian menentukan saluran dan cara komunikasi antar anggota yang berbeda. Yang keempat, ada menciptakan transparansi. Pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan oleh karyawan yang jelas didefinisikan pada dokumen yang ditulis job description, yang detail tahu apa yang sebenarnya yang harus dilakukan dalam setiap pekerjaan. Pengorganisasian membawa kejelasan dan transparansi dalam organisasi. Yang kelima, ada ekspansi dan pertumbuhan. Ketika sumber daya secara optimal dimanfaatkan dan di sana ada pembagian kerja yang tepat antara departemen dan karyawan, manajemen dapat berkembang baik, kekuatan dan melakukan kegiatan yang lebih. Organisasi dapat dengan mudah memenuhi tantangan dan dapat memperluas kegiatan mereka secara terencana. Selanjutnya ke pengertian struktur organisasi. Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan atau dikoordinasi. Selain daripada itu, struktur organisasi ini juga menunjukkan spesialisasi pekerjaan, saluran perintah, dan penyampaian laporan. Unsur-unsur struktur organisasi terdiri dari yang pertama ada spesialisasi kegiatan, dan yang kedua ada koordinasi kegiatan, ketiga ada standarisasi kegiatan, keempat sentralisasi dan desentralisasi pembuatan keputusan, yang kelima ada ukuran satuan kerja. Adapun faktor-faktor utama yang menentukan perencanaan struktur organisasi. Yang pertama ada strategi organisasi pencapaian tujuan. Strategi akan menjelaskan bagaimana aliran wewenang dan saluran komunikasi dapat disusun di antara manajer dan bawahan. Kedua, ada perbedaan teknologi yang digunakan untuk memproduksi output akan membedakan bentuk struktur organisasi. Contohnya perusahaan mobil yang mempergunakan teknologi industri massal
akan memerlukan tingkat standarisasi dan spesialisasi yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan industri pakaian jadi yang mengutamakan perubahan mode. Yang ketiga, ada kemampuan dan cara berpikir para anggota serta kebutuhan mereka juga. Keempat, ada lingkungan sekitarnya perlu dipertimbangkan dalam penyusunan struktur perusahaan. Kelima, besarnya organisasi dan satuan kerjanya mempengaruhi struktur organisasi. Ciri-ciri teknis organisasi tidak baik. Yang pertama, ada pengambilan keputusan seringkali terlambat ataupun seringkali kurang baik. Yang kedua, ada organisasi tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap perubahan kondisi lingkungan. Yang ketiga, dalam organisasi seringkali terjadinya pertentangan. Bahkan organisasi memperlihatkan susunan fungsi-fungsi departemen-departemen atau posisi organisasi yang menunjukkan bagaimana hubungan kerjasama di antaranya. Ada 5 aspek utama struktur organisasi. Yang pertama, ada pembagian kerja, kedua rantai perintah, ketiga tipe pekerjaan yang dilaksanakan, keempat pengelompokan segmen-segmen pekerjaan, yang kelima tingkat manajemen. Menurut Henry G. Hodges, ada 4 bagian struktur organisasi. Yang pertama, ada bentuk piramid, yang merupakan bentuk yang paling banyak digunakan karena sederhana, jelas, dan mudah dimengerti. Lalu, yang kedua, ada bentuk vertikal, hampir sama dengan bentuk piramid, yaitu dengan pelimpahan kekuasaan. Yang ketiga, ada bentuk horizontal, di mana aliran wewenang dan tanggung jawabnya digambarkan dari kiri ke kanan. Yang keempat, ada bentuk melingkar, menekankan pada hubungan antara satu jabatan dengan jabatan lainnya. Selanjutnya ada bentuk-bentuk organisasi. Yang pertama, ada organisasi garis, yang merupakan suatu bentuk organisasi yang menghubungkan langsung secara vertikal antara atasan dengan bawahan, sejak dari pemimpin tertinggi sampai dengan jabatan yang terendah. Yang kedua, ada organisasi garis dan staf. Ini umumnya digunakan oleh organisasi yang besar, daerah kerja luas, bidang tugas yang beraneka ragam, dan jumlah bawahan yang banyak, sehingga pemimpin tidak bisa bekerja sendiri, melainkan memerlukan bantuan staf. Staf adalah orang yang ahli dalam bidang tertentu yang bertugas memberi nasihat dan saran kepada pemimpin dalam organisasi tersebut. Yang ketiga, ada organisasi fungsional, yang merupakan struktur organisasi yang paling sering digunakan oleh suatu organisasi yang disusun atas dasar fungsi yang harus dilaksanakan. Organisasi ini dipakai pada perusahaan yang pembagian tugasnya dapat dibedakan dengan jelas. Yang keempat, ada organisasi panitia. Organisasi panitia merupakan organisasi yang dibentuk hanya sementara saja. Setelah tugas selesai, maka selesailah organisasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kebaikan dan kelemahan dari organisasi ini.
Pembagian kerja dan struktur organisasi. Organisasi merupakan wadah yang dibentuk oleh sekelompok orang atau lebih dari satu yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan atau sasaran bersama. Pembagian kerja menunjukkan individu atau satuan organisasi mana yang bertanggung jawab untuk organisasi tertentu. Prinsip pembagian kerja, division of labor, adalah tiang dasar pengorganisasian. Adapun faktor yang harus diperhatikan dalam pembagian kerja seperti yang tertera di bawah ini. Sekian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan kata dalam pengucapan materi yang saya sampaikan tadi, ataupun materi yang kurang dari pembahasan yang saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.